tempat cucian sama kelas. 2 meter di mana kelasnya? Bisa kelas itu di Jakarta, bisa di Bekasi, bisa di Timika, bisa di Malaysia, bisa di mana saja, yang jelas kelas. Ya. Saya akan memulai dengan puisi dulu aja, biar ringan gitu, karena kita patut mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian yang mau hadir dan mendengarkan apa yang tadi kita sampaikan semuanya. Karena selama ini sosialisasi kurikulum selalu dibawakan oleh Pak Menteri, Wamen, atau paling tidak mereka di eselon 2. Kenapa? Karena sesudah pemaparan boleh langsung pulang. Dan hari ini kita sangat beruntung karena Kemendikbud diwakili oleh Ibu Dian yang bersedia tinggal, dan acara ini disponsori oleh BEM. Jadi memang pas. Saya akan bacakan tulisan kecil yang saya buat dalam renungan-renungan beberapa kali selama keluarnya kebijakan tentang puisi sejak September, Oktober, November. Sudah beberapa puisi saya hadirkan. Kami dengar ia akan hadir. Ia membawa banyak martir yang siap akan membombardir segala macam kendala yang hadir. Memang kurikulum 2013 katanya akan segera tiba. Katanya ia tiba bak mobil Ferrari baru dengan mesin perkasa. Ia akan melaju dari hutan, pantai, dan lereng gunung sampai jalan raya. Hanya belum tahu pengendara mana akan dengan laju membawanya. Para pengendara sedang menanti-nanti ingin mencoba, namun Ferrari belum kunjung tiba. Para pengendara sedang menduga-duga kalau nantinya mereka perlu tambah tenaga. Hari ini izinkan saya menduga-duga juga tentang apa yang diduga-duga oleh para calon pengendara. Izinkan saya membuka wacana bagaimana dapat membantu pengendara. Itulah sebabnya saya berada di sini, karena kalau tidak ngapain saya berada di sini? Karena tujuan saya mengatakan dan mengkritisi secara analitis sejak bulan Oktober mengenai kurikulum bukan karena saya ingin berseberangan dengan pemerintah, karena saya ingin pendidikan yang sudah kita bina selama ini, dunia yang sudah saya geluti lebih dari dekade ini, 3 dekade ini, paling tidak di ujung usia saya memberikan dampak yang lebih baik kepada anak-anak ketika saya tua. Kenapa saya katakan demikian? Apa gunanya saya mempunyai pengalaman pendidikan begitu lamanya ketika pada ujung usia saya tidak berguna? Dan itulah sebabnya saya ingin mencari sampai titik di mana kebenaran perlunya perubahan kurikulum ini. Dan pada siang hari ini saya mungkin tidak akan membahas yang filosofis karena semua orang telah membahasnya. Saya justru akan melihat kelas di mana di situ ada guru dan siswa dan bahan ajar dan ngapain kita mengajar. Ya, apa gunanya sih kita menghabiskan waktu di dalam kelas ketika sebenarnya kita cuman hanya berujar kata-kata mengikuti halaman 1 sampai halaman terakhir? Apa dampaknya? Apa dampaknya kepada anak-anak? Minggu ini pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis saya minta anak saya yang kebetulan memang bekerja di HRD dan rekrutmen untuk merekam wawancara dia dengan anak-anak lulusan SMA dan SMK yang hanya akan bekerja sebagai pramuniaga. Namun
akan bekerja di tempat-tempat yang relatif membutuhkan anak-anak yang sedikit lebih mempunyai ketangkasan karena perusahaan-perusahaan tersebut franchising. Bayangkan minggu ini, this very week, 100 anak mengikuti rekrutmen. Terpilih 6 biji. Oke? Nggak bisa, dari 100 ke bawah 6 orang. Ya, setelah 6 orang masih dipilih lagi karena diinginkan yang punya kemauan, paling tidak tahu melayani orang dalam bahasa Inggris, paling tidak punya kemauan saja walaupun tidak mampu berucap berbahasa Inggris, dapat 2. Dapat 2 dari 100. Dan saya ketika diceritakan dan saya mendengarkan rekamannya, tak tahan air mata saya. Dan inilah gunanya ketika kita menyebutkan diri kita sebagai pendidik. Jangan lupa, kita adalah profesi tertinggi di atas bumi ini. Kenapa? Karena tanpa diakui atau tidak, kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, akulah pembantumu, memperbaiki kualitas anak manusia di atas bumi. Saya rasa ini bukan perkara keyakinan apapun. Semua keyakinan meyakini hal tersebut, bahwa kita di atas bumi ini bertugas memperbaiki kualitas manusia. Tentu saja diutamakan dari akhlaknya, tetapi tidak cukup hidup dengan itu saja, karena kehidupan dunia juga harus dilengkapi dengan pengetahuan keduniaan yang membantu kita untuk melaksanakan akhlak karimah yang tadi kita pelajari. That's the point why we become educated. Sehingga ketika serta-merta kurikulum dikenalkan dengan membombardir kita semua tanpa ada bukti-bukti yang jelas, tanpa ada dokumen yang bisa diakses oleh siapapun, bagi orang seperti saya yang sudah lebih dari setengah abad usianya, sangat miris, sangat mengecilkan hati saya, tetapi menguatkan semangat saya untuk tetap melakukan kajian-kajian sehingga masyarakat pun tahu apa yang sedang terjadi. Bapak dan Ibu, kita hidup di zaman modern, kita hidup di zaman demokrasi, tetapi sistem kita masih feodal. Kenapa? Karena begitu sampai pada struktur, maka yang terjadi adalah loyalitas-loyalitas buta yang kadang-kadang sampai merugikan banyak hal. Contohnya adalah untuk tidak menyetujui kurikulum ini. Ketika forum ini tadi, makanya saya bersyukur forum ini bisa membuka komunikasi yang lebih nyata, lebih seperti komunikasi layak sebagaimana mestinya, daripada hanya sekedar 1000 orang diundang diberi presentasi PowerPoint. Ya, ladies and gentlemen, saya berbicara dari hati yang paling dalam, karena saya tahu di ruangan ini adalah orang-orang yang betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk pendidikan dan tidak ingin melecehkan kehidupan anak-anak demi sekedar image atau karena kita supaya kelihatan bagus. Di sini saya melihat guru itu setetes air, resonansinya kuat sekali. Begitu dia salah, semua salah. Guru digugu dan ditiru, yes, termasuk jeleknya. It's not only digugu dan ditiru, tapi digugu dan ditiru untuk segala hal yang kita lakukan. Dan apalagi ketika kita membaca lebih teliti KI atau kompetensi inti yang disajikan kepada kita semua, itu adalah kompetensi-kompetensi yang selayaknya ditunjukkan dalam tingkah laku guru melalui tutur bahasa dan tingkah lakunya. Karena semua mengacu pada kejujuran, pada sopan santun, pada hal-hal yang sifatnya pada attitude. Dan itu nggak ada pelajarannya yang seperti Ibu Hartini tadi. Santun adalah nggak ada. Santun itu gurunya ngapain? Baru kita tahu anak-anak belajar santun. Guru adalah ujung tombak. Dan saya sangat apresiasi. I'm for you because I'm you. Karena saya sendiri juga
juga pendidik seperti Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, maka saya tidak patut menyalah-nyalahkan. Tapi yang kita patut adalah bagaimana kita bekerja sama memperbaiki ini semua. Kita ini ujung tombak dalam kehidupan masyarakat. Saya pernah diprotes begini, Bu Ijen jangan nyalahin guru dong kalau anak-anak atau masyarakat ada yang rusak. Terus nyalahin siapa dong? Salahin orang tuanya. Yes. Dan oleh sebab itulah orang tua itu membayar sekolah. Dan oleh sebab itulah pemerintah di setiap negara dituntut untuk mengutamakan pendidikan. Kenapa? Karena memang di situ pendidikan adalah amanah. That's it. Dan disitulah kita yang bertanggung jawab mengatakan diri kita pendidik memang ikut nyumbang. Rusaknya masyarakat kita ikut nyumbang, baiknya kita juga ikut nyumbang. Ada kelihatan kan saya cantik? Kalau gitu boleh disorot dong PowerPoint-nya. Boleh dong. Tadi sudah diurai banyak tentang kurikulum 2013. Setiap kurikulum selalu ada konsep, tadi sudah dijelaskan. Pak Jimmy sangat cantik menjelaskan tentang filsafatnya yang tidak jelas. Saya bilang tadi dalam bisik-bisik dengan Putih, kalau mau ambil filsafat eklektik, guru besar mana yang menyetujui filsafat eklektik digunakan sebagai landasan kurikulum? Terus kata Putih, Bu Ijo bukan profesor, nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh oke. Jadi saya diem aja. Tapi sudahkah ada yang mendeklarasikan melalui penelitian bahwa filsafat eklektik bisa digunakan sebagai landasan pembuatan kurikulum sebuah negara? Saya nggak tahu aja. Sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini pertanyaan betulan nih, bukan saya yang ledek, ya. Kemudian di setiap kurikulum selalu ada attainment target. Targetnya kita mau ngapain sih? Kalau target kan mau menjadikan anak-anak yang bisa menyesuaikan dengan kehidupan abad 21, apa ya iya kurikulumnya? Kalau ketika semua paparan mengenai kompetensi guru yang dipaparkan pemerintah juga menunjukkan kualitas yang memang relatif harus ditingkatkan. Ya. Kemudian di dalam sebuah kurikulum selalu ada strategi. Nah, apa yang perlu sekarang kita cermati sebagai guru di dalam kelas agar siswa tetap mendapatkan hak pendidikannya melalui proses pembelajaran di kelas? Kawan-kawan, yang tadi saya ceritakan, yang dari 100 ketemu 2, berarti anak-anak itu belum memperoleh hak pendidikannya secara baik, ya? Belum mendapatkan hak-hak pendidikannya secara tepat untuk memenuhi kebutuhan dia hidup di masyarakat. Nah, kalau itu perusahaan yang sangat kredibel multinasional, berarti kan rekrutmen dari segi administrasinya memang tidak sembarangan, bukan? Ya? Bagaimanakah kurikulum menjadi acuan utama dalam menyiapkan kehidupan siswa dan bukan sekedar menyiapkan nilai-nilai untuk rapot? Apalagi ujian nasional saya sudah enek karena sudah merusak segala kultur pendidikan. Sekolah hanya berlomba-lomba meningkatkan nilai. Saya sampai tanya, begitu pelatihan saya berikan strategi mengajar, selalu katanya begini, Bu nanti kan penilaiannya juga ujian nasional. Hell, 3 years, 6 years, 3 years di SMA, SMK dibayar dengan beberapa soal multiple choice selama 3 hari. Itu sudah sangat tidak fair, tapi semua banyak orang yang menutup mata hanya karena katanya itu bagaimana mengukur standar nasional dong. Saya tantang, ukurlah standar nasional kepala sekolah dan pengawas, baru ukur anak-anak. Ukur dulu standarnya, tupoksi kepala sekolah, tupoksi pengawas. Sudahkah sebenarnya dijalankan sesuai aturan? Sudahkah mereka memang tahu apa yang dikerjakan? Belum. Kenapa anak-anak yang dikejar-kejar di
siapapun di ruangan ini, kita semua pendidik. Kita semua pendidik. Saya nggak peduli ada siapa di sini. Kita bertujuan jangan sampai anak-anak kita nantinya cuma berhenti menjadi budak-budak abad 21. Karena abad 21 itu memang licin sekali. Negara-negara yang lebih siap akan punya tempat-tempat untuk menampung orang-orang yang sekedar sebagai teknisi. Jangan lupa. Sudah. Terus saya sampai di kartun. I love that. Jangan sampai kurikulum itu jadi obrolan kayak gini buat anak-anak. I think we are being educated for failure. Kayaknya kita ini dididik hanya untuk menyiapkan kegagalan, menyiapkan kalau ada kegagalan. Kita belajar matematika, kalau nanti kalkulator rusak. Kita belajar membaca, kalau nanti TV rusak. Jangan-jangan kita belajar untuk mengeja, kalau nanti spelling checker di komputer nggak jalan lagi. Janganlah kita cuma belajar hanya sampai pada batas-batas itu saja. 4 hal, terus kan? 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita, menjadi pemikiran guru dan pemangku kepentingan agar kurikulum dapat terimplementasi. Next please. Terkagum-kagum sampai bilang next juga aku dilihatin aja. Asik juga ya ternyata. Tapi tahu nggak sih, jadi guru supaya dipentelengin gitu butuh waktu panjang. Butuh waktu melek juga lebih panjang karena baca buku, karena tulis ini, tulis itu, mencari ini dan mencari itu. Ya nggak sih? Narsis abis. Udah siang nih. Nanti kalau saya tegak lagi nanti tambah makin lapar. 4 hal yang perlu menjadi pemikiran guru dan pemangku kepentingan agar kurikulum dapat terimplementasi sesuai dengan tujuannya. Yaitu, saya kutip aja pemerintah nih ya, yaitu menyiapkan anak didik untuk kreatif, inovatif, dan produktif agar dapat berkolaborasi dan berkompetisi di abad 21. Saya sangat hati-hati menggunakan kata kompetisi karena dalam kompetisi ada kalah. Saya lebih suka berpartisipasi karena kalau kita kalah hancur. Jadi janganlah sering-sering dalam pendidikan kita menggunakan kompetisi. Ya. Next please. Number 1. Kesadaran. Jadi 4 hal ya yang saya catat di sini. Kalau memang udah tabrak-tabrakan segala macam, pemerintah pokoknya jalan. Yang pertama, kita semua di sini dan di semua di mana-mana sebarkan ini. Kita jangan dulu atuh kalau saya belum bilang. Ngomong juga belum lagi, belum aja. Pertama, kesadaran pentingnya memahami secara tuntas konsep yang mendasari dikembangkannya kurikulum 2013. Makanya hari ini betul-betul penting. Jangan lupa dokumen-dokumennya dibaca kembali, tulisan Pak Jimmy, apa yang ditulis oleh Ibu Nara tadi dan Bu Retno bisa dicatat. Saya kan jadi katalisator aja ngasih tahu ini loh yang perlu gitu aja. Sebagaimana ungkapan di puisi saya tadi, serta berbagai kekurangan-kekurangannya. Catat kekurangan-kekurangannya. Mari kita berhenti menjadi loyalis buta yang nantinya anak-anak kita rugi. Ya. Next. Pemahaman tentang aspek-aspek apa saja yang akan berpotensi menimbulkan keraguan, kebingungan, atau bahkan kesalahan dalam proses belajar mengajar dan kegagalan pencapaian tujuan. Ini harus kita cermati semuanya. Yang ketiga, ini hampir semua guru yang saya temui ketika masuk kelas lebih mengutamakan membawa buku teks. Ya. RPP adalah alat untuk akreditasi.
iya. Iya. Konfirmasi dong, ini ya, konfirmasi dari daerah-daerah lain maksud saya, karena ketika saya ke Aceh kopinya juga sama. Ya elah Bu, boro-boro mau bawa RPP Bu, katanya. Bawa buku aja anak-anak banyak yang bawa. Jadi udah pedagoginya tuh udah hilang semua gitu. Karena kagak pernah ada rumus teori yang mengatakan, lu kalau ke kelas bawa buku ya, nggak ada. Ayo, teori ini sopo, sini, bawa sini. Tuh, udah dimenitin lagi. Enak banget. Udah terserah saya. Lanjut. Next please. Padahal seharusnya proses pembelajaran bertumpu pada tujuan pembelajaran. Mari kita tundukkan kepala, mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya banyak yang sudah kita tabrak dalam aturan-aturan mengajar. Ke kelas bawa textbook bukanlah hal yang mendidik. Ke kelas itu bawa tujuan. Jadi kalau saya ngajar 70 menit, 80 menit atau 90 menit, yang saya capai apa di seluruh dunia itu? Lantas bagaimana dengan materi? Materi ajar adalah alat. Ladies and gentlemen, the magic with curriculum 2013 is setelah kurikulum pemerintah langsung menerjemahkan dalam bentuk satu jenis materi, buku akan diciptakan dari pusat dan disebarkan one for all for one. Teruskan. Ya, bagaimana ini? Kalau buku diterbitkan dengan satu jenis, loh beritanya kan begini kan? Pokoknya buku akan di-drop di daerah-daerah, diserahkan ke sekolah. As if gitu loh, antara sekolah swasta yang sangat modern di Jakarta sama sekolah satu atap di Kabupaten Kaur Bengkulu sama. Sebentar, saya masih cari logika yang benar atau saya yang sudah gila sekali. Ya, udah terserah saya mau dinilai apa, saya I don't mind. Berikutnya, akankah terjamin tujuan tercapai atau materi habis? Hah? Kalau sudah materi buku dikasih, ketika masuk kelas mau tujuan atau materi habis? Materi habis. Nanti jawabnya sambil tahajud malam-malam ya, atau sambil buku hari Minggu nanti yang masih dapat kesempatan bisa silahkan. Bagaimana mengukur ketercapaian pembelajaran yang tak lepas dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang relatif abstrak, iya kan? KI dan KD itu kan abstrak karena banyak yang berhubungan dengan sikap dan tingkah laku. Next, bagaimana antara kemampuan anak didik yang diperkirakan penulis? Ingat ya, sekarang ini penulis lagi di Grokyok di Depok sana, banyak sekali lagi nulis berdasarkan asumsi mereka yang kemudian akan disebar ke seluruh Indonesia. Adakah mereka berbeda dengan penulis-penulis sebelumnya? I don't know. I really don't know. Tapi pertanyaan saya, bagaimana jika antara kemampuan anak didik yang diperkirakan penulis ya dengan anak didik yang ada di kelas tertentu sangat berbeda? Penulis itu pakai perkiraan murid mana menerjemahkan kurikulum kita? Loh, kita ini semua guru tahu lah. Kalau kita lihat tujuan, lihat kurikulum, kemudian kita mikir materinya mana ya? Kita mengajar di dua sekolah, dulu zaman saya masih agak muda dan agak kurus. Sebelum sebesar ini maksudnya. Itu saya mengajar ya ngecer lah kayak beberapa orang yang di ruangan ini mungkin juga ya. Kesana, habis gitu naik bis ke sana. Itu walaupun kelasnya sama, kelas 2 SMP waktu itu,
sekolahnya beda, saya nggak bisa bawa materi sama. Sesuai betul. Padahal itu dulu sama-sama di Malang. Saya ini aslinya Malang, Rek. Ya. Itu nggak bisa saya pakai. Saya mesti manuver bikin yang lain. Nah sekarang saya membayangkan hebat kali itu para penulis. Hebat itu. Kenapa? Bisa memperkirakan kelas-kelas di seluruh Indonesia. Yang saya bilang tadi, ada yang di lereng gunung, ada yang di pinggir pantai, ada yang di jalan raya. Next. Nah, tapi kata Pak Nuh, inilah tujuan kurikulum kita. Terus, saya nggak tertarik ngomongin ini. Karena di situ saya hanya ingin mengatakan bahwa di tengah itu produktif, kreatif, inovatif, afektif itu anaknya. Iya. Terus yang paling luar saya lihat itu sebagai alat untuk mencapai di tengah itu. Harus ada kurikulum yang mempunyai kompetensi lulusan, isi, struktur, proses pembelajaran, proses penilaian, silabus dan buku. Saya itu dengar buku itu jantung saya berdebar lebih keras. Karena ketika kita bicara buku, membaca. Sejak kapan ya Dinas itu berfungsi penerbit? Jangan benarkan saya, mungkin saya salah. Mereka pasti punya argumen. Tapi saya mikir, kalau sudah ngomong berbicara produksi buku, kan kita juga bicara penerbit. Habis bicara buku, distribusi toh? Iya. Ya. Pengangkutan toh? Ya sebut terusnya dewe. Lanjut. Nah, saya hanya lihat judulnya ya. Proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Lagi terus. Proses penilaian yang mendukung kreativitas. Lanjut. Membentuk kemampuan pikir order tinggi sejak dini. Mari kita lihat. Saya ambilkan simpulan. Lanjut. Nah itu ada 3 simpulan ini. Teruskan semuanya. Berarti diperlukan rumusan yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati dan seterusnya. Perlunya perumusan kurikulum yang mencakup standar penilaian yang mencakup pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal. Perlunya merumuskan kurikulum dengan mengedepankan proses mengamati, menanya dan seterusnya. Loh, ini bisa ditangani oleh materi atau harus oleh gurunya? Siapa yang menjawab bisa ditangani oleh materi? Tolong angkat tangan dan tolong tunjukkan saya caranya. Bisakah materi ajar mencapai tujuan ini? Hah? Aku tanya serius ini, Men. Bisa ada? Tidak bisa, mana? Tidak bisa. Yang bisa mencapai itu siapa? Bisa nggak? Bisa nggak tujuan-tujuan atau konsep-konsep itu dicapai tanpa textbook? Bisa banget. Saya ngajar bawa sebotol gelas ini, air ini aja sudah bisa jadi pelajaran berhari-hari kok. Tahan aja. Kalau saya punya tujuan, kalau saya tahu metode apa yang akan saya pakai. Kita sudah kelamaan publisher minded, sudah kelamaan memang, ya, sehingga pendidikan sudah acak adul. Siapa sih yang mimpin penerbit atau Dikbud ya? I don't know. Makanya daripada disebarkan ke penerbit, kata Dikbud, gua aja deh yang jadi penerbit. Mungkin. Next please. Nah, sedikit lagi Pak Moderator. Karena kan yang saya highlight 2. Masalah materi dan masalah buku. Sudah jelas kalau materi itu dicetak satu jenis untuk semua orang di seluruh Indonesia, kita bakal kalah kabut, men. Kita kalah kabut karena kita harus mencocokkan perkiraan penulis sama kelas kita. Sesuaikan. Belum lagi yang kelas 1 sampai kelas 3, mumet itu. Karena apa? Memahami tematik integratif menurut pengertian pemerintah. Ayo, belum tentu kayak yang di teori-teori itu loh, saya belum lihat.
Saya sama Bisakah memperkirakan juga. saya sebelumnya, kalau misalnya dibilang bahwa kurikulum ini akan lebih mudah, saya bilang itu terlalu naif. Ada perubahan konsep yang begitu beratnya, kok dianggapnya menjadi lebih mudah karena materi sudah dituliskan. Itu berhubungan dengan pertanyaan saya tadi. Bisakah konsep-konsep besar yang ditulis di dalam kurikulum itu diterjemahkan dalam materi? Tolong dijawab sendiri. Sulit juga itu, sulit. Anda juga sama dengan saya, punya pengalaman di kelas, punya nurani mendidik yang sama. Ya. Berikutnya, apakah materi ajar yang dibuat oleh pengembang yang belum tentu memahami konteks sekolah di berbagai daerah? Di berbagai daerah ada sekolah yang papan tulisnya bolong, ada sekolah yang papan tulisnya pakai smartboard, iya kan? Yang papan tulisnya sudah terhubung dengan internet. Ada kelas yang bangkunya cuma 3 atau 4 anaknya duduk dempet-dempetan, ada anak yang duduknya di bangku sendiri-sendiri dengan indahnya. Bagaimana pengembang itu ngebayangin kelas-kelas itu sehingga berani memunculkan satu buku untuk semua? Ya, bagaimana jika bukan guru yang dimampukan untuk melakukan proses kolaboratif, bertanya dan seterusnya? Next please. Jangan-jangan munculnya kayak gini. Kata gurunya, I expect you all to be independent, innovative, critical thinkers who will do exactly as I say. Gak ada proses membuat murid inovatif, anaknya duduk melihat gurunya papan tulisnya penuh begitu. Gak ada. Jangan-jangan nanti ngepeknya gini karena sudah ada materi. Kayaknya sih udah kebayang ya. Udah kebayang, makanya itu kalau kita memiris pantes. Next. Sejauh mana ketiga konsep tadi, kurikulum di atas diterjemahkan dalam bentuk materi yang dibuat dengan prinsip one for all for one? Sejauh mana nantinya? Ini lagi, karena kata nyeleneh itu ada di dalam buku pedoman kurikulum. Ya, sejauh mana nantinya kepala sekolah dan pengawas dapat memahami dan mentolerir pengembangan materi yang mungkin dibuat oleh guru yang merasa mau dan mampu ya untuk sedikit nyeleneh. Belum tentu kan pengawas sama kepala sekolah mau. Paling-paling gini, udahlah, memang sih sudah ada yang keren, pasti yang di ruangan ini mah keren semua lah maksudnya. Soalnya ketemu saya maksudnya. Tapi pasti ada yang begini. Udahlah, jangan macam-macam, ikutin aja apa buku yang dikasih pemerintah. Ya. Ya kan? Karena kalau nggak memenuhi bisa jadi kepala sekolah yang di ujung tanduk, bukan? Next week, dikit lagi. Jangan-jangan begini, ketika gurunya mencoba mulai agak sedikit nyeleneh, terus dibilang dari speaker itu, hold on Miss Martin, you know that book is not on the approved curriculum. Berhenti dulu Bu, itu kan bukan yang diminta oleh kurikulum bukunya, jangan pakai buku itu. Tiba-tiba ada suara speaker ngomong. Next please. Nah, bagaimana guru akan disiapkan? Saya nggak akan cerita banyak. Guru disiapkan di kurikulum 2013 untuk bisa mencapai tujuan kurikulum. Next. Cukupkah alokasi waktu 52 jam? Hey baby, yang dibilang oleh Ibu Dian yang terhormat tadi, guru-guru akan dilatih dan didampingi. Yes. Dilatih opo, didampingi sopo? Kan tadi ngomong. Tadi mau ngomong kan nggak boleh. Jadi ngomong berani betul karena saya memang berbicara berdasarkan pengalaman saya. Di sebuah negara, ketika saya dilibatkan untuk perubahan kurikulum bahasa Inggris, dibutuhkan waktu pelatihan untuk guru yang akan jadi trainer dan trainer yang akan menjadi trainer of trainer.
itu 3 kali 2 minggu tatap muka. 3 kali 2 minggu tatap muka intensif plus karena in out, jadi mereka ke kelas, kemudian kita balik lagi ke negara tersebut 2 minggu lagi, mereka ke kelas lagi, balik lagi 2 minggu lagi. Itu baru. Lantas ini 52 jampel, ya, bukan 52 kali 60 menit, 52 kali 45 menit. Next. Ini katanya strateginya gini. Coba liatin aja pelan-pelan. Cepet-cepet. Next. Ini katanya gini. Kebijakan implementer. Boleh sih, keren ya nggak sih? Terus next. Nah, ini SD aja yang dilatih segitu banyaknya. Instruktur nasional, terus SMP segitu banyaknya. SMA segitu banyaknya, ribuan. SMK segitu banyaknya juga. Berapa ribu guru yang akan dilatih? Jangan gurunya, trainernya kuwi sopo. Yes, next. Kemudian pelatihan akan narasumber nasional, itu termasuk Pak Menteri dan sebagainya. Kemudian instruktur nasional, kepala sekolah inti, kepala sekolah. Ya, terus. Ini juga ketiga, terus lagi, terus. Nah, mari kita cermati lagi beberapa hal sebelum saya menutup sesi ini. Next, mari kita lihat. Instruktur nasional ini untuk SMP ya, ada 1.350 orang. Ya, sorry, semuanya 1.350 orang. Saya tanya, siapa mereka? Belum. Nggak tahu. Ya udah. Emang semua dosen tidak semua dosen adalah teacher trainer ya? Ya. Lecturer. Yes. Memahami bagaimana mereka memahami konsep kurikulum? Apakah latar belakang mereka? Sejauh mana mereka dapat membayangkan konteks kelas di berbagai daerah? Loh, ini kalau mau beneran ya kayak beginilah. Berikutnya, turun ke guru inti. Siapa yang menentukan bahwa guru inti yang bisa memberi pelatihan? Apa parameternya? Setelah itu masuk ke guru mapel. Bagaimana pola pendekatan pelatihan yang dirancang? Apa kriteria keberhasilan yang dicapai mereka? Sudahkah ada pengujian terhadap kriteria tersebut? Halo. Hai. Oke deh. Terus. Jadi ini, saya sebutkan ini kriterianya. Proses internalisasi aja lama. Ya. Jadi kalau Mei dan Juni, di mana sekolah sibuk ujian nasional? Isi rapot. Terus nyiapin kurikulum, maksud lo? PSB. Kayak agak Banyak banget itu urusannya. Coba lihat yang saya tulis untuk guru tuh ya. Guru di kelas harus memahami konsep yang tertera dalam kurikulum secara umum untuk diterjemahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Iya kan? Dan kemudian dari planning sampai evaluasi, jangan sampai buku ajar yang dikeluarkan pemerintah menjadi buku suci. Sekarang aja dikeluarkan penerbit aja jadi buku suci, apalagi dikeluarkan dari pusat ya. Lebih suci lagi. Lanjut, tinggal dikit lagi. Oke. Teruskan, terus yang ini saya rasa tidak perlu saya bahas di sini. Sebelumnya Bapak, yes. Kurikulum 2013 yang ditampilkan yang ajar. Nah kemudian pembangunan kapasitas guru diabaikan. Kita semua tahu postur anggaran dalam APBN dan APBD tidak ramah pada pembangunan kapasitas guru, tapi lebih pada pembangunan kapasitas fisik. Kemudian pelatihan-pelatihan guru yang diselenggarakan oleh dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia kerap kali di diskon 5 hari jadi 2 hari, kita suruh tanda tangan 5 hari. Betul. Ya, kemudian isinya pembicara-pembicara tak bermutu, biasa kan pengawas. Kemudian nanti pakai PowerPoint. PowerPoint-nya juga cuma dia baca doang gitu. Nah, hanya seperti itu. Tapi kemudian kita suruh tanda tangan 5 hari. Dan heran yang guru-guru mau juga gitu kan. Nah, kemudian ada
seminar 1 hari dari jam 8 sampai jam 17, tapi jam 12 sudah pulang. Itulah yang terjadi. Nah, waktu pelatihan yang kerap kali dipotong itu sudah menunjukkan bahwa tak ada keseriusan membangun kapasitas guru. Kapasitas guru itu tidak bisa disuruh membangun kapasitasnya sendiri, tapi harus dibangun oleh sebuah sistem. Kemudian kesejahteraan guru rendah. Dari data yang diperoleh FSGI di Pandeglang, masih ada guru honor dibayar 60.000, masih ada guru di Tangerang dibayar 125.000 per bulan. Bahkan di Jakarta masih ditemukan guru dibayar 150.000 per bulan. Sementara 400.000 dari APBD DKI Jakarta hanya khusus untuk guru honor di sekolah negeri, yaitu 400.000, dan itu pun jauh dari UMR Jakarta. Minimnya sarana dan prasarana penunjang. Mana ada buku berkualitas seperti Bu Jaga katakan tadi. Ini menunjukkan bahwa minim buku berkualitas, minim penunjang, minim banyak hal. Dan itu kan tadi jalan terjal, jalan yang dilakukan itu kita tidak sama. Tapi kemudian ini mau diseragamkan. Sistem barangkali sudah banyak dibahas tadi, saya tidak akan bahas. Tidak ada daya dukung bagi pembangunan budaya ilmiah pada guru. Tidak ada diskusi rutin, ya tidak ada kepala sekolah itu mewajibkan guru membaca dan lain-lain. Tidak ada. Sehingga memang betul ini guru itu ya terus stagnan pada posisi awal yang dia lulus kuliah. Nah, pengangkatan pelaksanaan KTSP yang gagal katanya 2006 ini, sekolah kan selama ini hanya copy paste dari yang ada turunannya dari dinas pendidikan atau dari kementerian, itu kemudian di copy paste. Nah, ini kenapa metode tidak beranjak dari ceramah? Kenapa terjadi itu? Karena sebenarnya guru tidak bisa mengimplementasikan karena tematik integratif tidak pernah dilatih. Kemudian yang kedua, guru juga tidak pernah tahu bagaimana cara bikin kurikulum waktu kuliah nggak diajarin. Kalau tiba-tiba suruh bikin tapi nggak dilatih, itu kan ngawur namanya. Kemudian guru tidak pernah juga dilatih untuk tematik integratif, sehingga ketika saya keliling beberapa daerah, ke Siantar, ke Simalungun, kemudian saya juga ke Binjai, kemudian ke Grogot di Kalimantan Timur, kemudian kemarin saya ke Sambas dan Singkawang. Guru-guru itu bukan nggak mau berubah. Kami yang menolak juga bukan tidak menolak, tidak ingin berubah, tidak. Kita ingin berubah. Tapi perubahannya seperti apa? Yang kedua, kami bukan menolak sebuah perubahan kurikulum. Kami terima, tetapi seperti apa perubahannya gitu, bukan ngaco seperti ini. Yang kemudian tidak ada tempat bertanya sebenarnya buat guru, karena kepala sekolah dan para pengawas itu adalah orang-orang yang sebenarnya juga itu kebingungan, dan mereka juga orang-orang yang waktu jadi guru itu nggak suka mengajar. Saya tidak mengatakan bahwa semua kepala sekolah dan pengawas, tapi rata-rata begitu. Saya 18 tahun jadi PNS, saya ingin kepala sekolah saya mensupervisi saya ke dalam kelas. Nggak pernah tuh, dia nggak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena waktu ngajar juga, waktu jadi guru dia nggak suka ngajar. Terus ketika 8 tahun menjadi kepala sekolah, itu habis itu belum pensiun, kan harusnya jadi guru lagi. Menolak dia jadi guru, biasanya jadi pengawas. Akhirnya pengawas kepala sekolah yang tidak suka mengajar. Kayak gitu kok mau mendampingi kita? Tak mungkin ya. Kemudian, kalau nanti kurikulum diterapkan, maka yang mengkhawatirkan adalah saya rasa dampaknya ya, ini kebijakan yang pertama adalah saya katakan bahwa ini akan dari struktur kurikulum yang ditunjukkan, ini akan menunjukkan bahwa banyak guru yang menganggur. Saya cepat saja ya. Kebijakan menghapus mata pelajaran di beberapa jenjang ini akan mengakibatkan para guru kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan kesempatan berkarir dan kesempatan mengembangkan pengetahuannya. Mata pelajaran dihapus pada level SD adalah bahasa Inggris. Itu rata-rata adalah guru honor. Ya, rata-rata adalah guru mata pelajaran honor. Dia itu pasti mengalami PHK. TIK, saya menghitung guru TIK di SMP dan SMA di DKI Jakarta saja. SMP itu ada 315, SMA ada 115, ini negeri doang. Rata-rata guru TIK-nya 2. Sekarang kalikan saja, 2 kalikan 300 saja sudah berapa guru TIK. Ini belum swasta nih, ini masih negeri. Itu saja sudah ratusan, satu provinsi itu bisa ribuan. Bagaimana dengan 33 provinsi? Jadi nggak gampang. Terus katanya PNS nanti dia milih mata pelajaran lain yang dia minati, itu aneh. Ya tidak mungkin. Terus dia mau milih apa gurunya TIK? Mbak Amel mengatakan, oh dulu guru TIK itu rata-rata guru fisika, kimia, katanya biologi. Terus nggak dapet jam jadi ngajar TIK, ngaco lagi kan? Saya bilang di sekolah saya 3 guru TIK saya semuanya adalah orang yang lulusan TIK, bukan ngambil dari mata pelajaran lain. IPA IPS di jenjang SMK akan dihapus. Berarti guru IPA dan IPS yang PNS di SMK mau lari ke SMA. Kalau ke SMA, kelebihan guru juga. Mata pelajaran bahasa asing lainnya pun dihapus. Berarti bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang itu akan Arab akan hilang dari kurikulum, kecuali SMA itu membuka peminatan bahasa. Jarang anak memilih peminatan bahasa, rata-rata IPA dan IPS. Kalau
punya peluangnya lebih kecil lagi untuk mengajar bahasa asing lainnya. Mata pelajarannya tidak dihapus tapi diganti. Aneh, tata boga dan tata busana di SMP diganti prakarya lah, ekstensinya kan lain. Dan jurusannya lain kalau di UNJ kan. Kok bisa-bisanya dimasukin ke prakarya? Ekonomi diganti dengan kewirausahaan. Ini kan mereduksi ilmu ekonomi. Gimana anak-anak SMA kok disuruh jadi usahawan? Ya ini udah makin kacau kan. Mata pelajaran yang dikurangi jalannya bahasa Inggris. Katanya mau bersaing dengan era begini. Kok malah bahasa Inggrisnya dikurangi? 180 menit menjadi 90 menit. Di sekolah saya guru bahasa Inggris 6, berarti nanti hanya dibutuhkan 2. Yang 4 kemana? Pindah ke sekolah lain. Sekolah lain juga kelebihan guru bahasa Inggris. Ya ini kan menjadi problem, dipikirin nggak? Saya rasa nggak dipikirkan. Peningkatan kualitas. Diharapkan guru kreatif, tapi semua hal dibikinin. Kalau guru nggak bisa bikin silabus, jadi aja bikin sampai bisa, bukan dibikinin. Ya, ini kan guru macam apa yang semuanya disediakan? Apa bisa bikin muridnya kreatif? Disparitas sangat tinggi di negeri, tapi mau diseragamkan. Mata pelajaran di SD sinyalnya terlalu banyak, tapi malah ditambah jamnya seperti tadi. Saya ingin ingin mengambil beberapa contoh kompetensi bahwa ini dokumen buruk. Saya lihat apakah kurikulum 2012 PKN menjawab pendidikan karakter? Katanya kan ini kurikulum berkarakter kan? Mari kita lihat kompetensi inti. Saya aja bingung kompetensi inti nomor 4 ini. Mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret. Kurang cepat. Terus next. Terus. Nah ya. Ini mencoba mengolah, saya cepat mas, jadi tolong itunya pindah cepat juga. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Bacanya aja menyiksa saya. Ya, ini apalagi menerapkannya. Saya next mas, next. Saya kasih contoh. Ini kelas 10. Mengolah informasi, coba bayangkan kompetensinya. Mengolah informasi faktual dan konseptual terkait berbagai kasus penyimpangan terhadap pasal-pasal Undang-Undang 45 dari masa ke masa. Pasal yang mana? Undang-Undang dasar yang mana? Kita ada 4 kalau dari masa ke masa. Ini kok kayak lagu dari masa ke masa. Kemudian yang ini kan udah gak jelas kan ini saja. Menyajikan makalah tentang sistem hukum dan peradilan. Menurut saya ini lebih tepat kegiatan pembelajaran daripada KD. Kemudian mengamati dan bersiap diri. Udah mengamati, bersiap diri lagi ya. Untuk apa? Mengantisipasi ancaman atas tantangan, hambatan, gangguan. Ya, kompetensi bersiap diri dan mengantisipasi ancaman itu nanti penilaiannya kayak apa ya? Ini saya agak bingung ya. Saya guru PKN, jadi saya agak bingung dengan ini. Mengolah informasi kompleksitas sistem kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan kompleksitas sistem kekuasaan? Menyajikan hasil kajian tentang perilaku kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen. Kajian perilaku, menyajikan hasil kajian perilaku kewarganegaraan. Perilaku yang mana? Kan banyak perilaku kewarganegaraan. Gemblungkan ini yang nyusun. KD kelas 11 menganalisis kandungan nilai kebernegaraan. Emang nilai kebernegaraan apa? Nggak pernah saya temukan ini definisi nilai kebernegaraan. Kemudian menganalisis berbagai strategi. Oke, yang berikutnya menyajikan hasil kajian secara argumentatif konstitusional tentang berbagai kebijakan publik sesuai dengan amanat pembukaan 45. Kebijakan publik yang mana? Tentang apa? Kebijakan publik kan banyak yang minta ampun. Siapa yang ngeluarin? Mau DPRD apa? SMK ke legislatif. Kemudian yang mana? Kalau memang itu arahnya ke eksekutif, berarti apa? Ini pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 apa? Gila ini, KD ini gila. Kemudian kelas 12, coba perhatikan. Mengajukan solusi pemecahan masalah dengan menggunakan argumentasi sosial kultural. Sudah sosial, kultural, argumentasi lagi. Kasus pelanggaran HAM. Ini nulis bukunya aja saya bingung. Berulang-ulang ini apa yang mau saya tulis saja nggak tahu. Kemudian menciptakan model rekayasa sosial kultural. Ini kok apa sebuah ini model rekayasa sosial kultural itu gimana ya anak-anak menjadi model rekayasa sosial kultural, saya nggak ngerti. Kemudian menciptakan model perilaku kewarganegaraan kreatif. Kayak apa ya perilaku kewarganegaraan kreatif? Ini dilandasi jiwa, semangat, nilai kepahlawanan. Lebih bingung lagi kan? Coba kayak begini kok dibilang bagus. Bagus apanya? Membingungkan. Pada mata pelajaran lain, bahasa Indonesia diintegrasi IPA, salah satu KD. Merawat hewan, tumbuhan, piaraan dengan memanfaatkan bahasa Indonesia. Oh, hewan. Kelas 3 SD, nanti pas pulang sekolah,
belajar bahasa Indonesia loh, mungkin seperti itu ya. Atau memeluk tumbuhan, aku cinta padamu, begitu ya, mungkin gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia untuk SMP, bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan. Kompetensi bersyukur kayaknya tepat di agama daripada di bahasa Indonesia. Matematika dipenuhi dengan unsur kompetensi kepatuhan, patuh terhadap bilangan ini, patuh terhadap rumus ini, patuh. Matematika itu logika dan kemerdekaan berpikir, kok suruh patuh. Kemudian mengancam kekritisan, lebih gila lagi pada fisika. Pada fisika kelas 10 Bapak Ibu boleh lihat nanti dokumennya. Ada kejadian bumi, tetapi itu dilihat dari berbagai ayat-ayat suci. Jadi berbagai kitab suci, berdasarkan Kristen, berdasarkan Katolik, berdasarkan Islam, berdasarkan Hindu, Buddha, yang gak ada Konghucu doang. Nah bayangkan itu kalau saya guru fisika, ketika bicara Injil saya bingung juga, kan saya yakinnya Al-Quran. Nah bagaimana mau memperdebatkan kitab suci, memperdebatkan Tuhan, siapa yang berani? Ini kan menumpulkan daya kritis, jadi ini parah. Berikutnya kompetensi dasar saya, karena ini waktunya habis ya, menunjukkan kesadaran hak dan kewajiban yang saya merahin ya. Toleransi terhadap berbagai perbedaan dalam masyarakat majemuk sebagai gambaran menerapkan nilai matematis, hasil persamaan dan pertidaksamaan linear. Oh bagaimana itu? Ini kan gila. Kemudian kimia, berperilaku disiplin dengan meniru elektron yang selalu beredar menurut lintasannya. Manusia disuruh meniru elektron, aneh ya. Jadi mata pelajaran saya agak bingung ya, dalam kompetensi semacam ini kok dianggap hebat. Bapak Ibu itu isinya ya. Nah terakhir saya ingin mengatakan kunci keberhasilan implementasi ini, Menteri di paparan di mana-mana, silahkan cek PowerPoint Pak Menteri. Dia mengatakan dengan gamblang bahwa keberhasilan kurikulum ini disebutkan yang pertama kali adalah ketersediaan buku. Jadi memang cukup ketersediaan buku, sukseslah kurikulum ini. Jadi udah jelas ini proyek buku ya, makanya nilainya 1,2 triliun. Apakah dokumen kurikulum sudah selesai dibuat? Sampai sekarang belum. Pak Wamen sendiri dalam media terakhir mengatakan buku 7 kali diganti, berarti kurikulum 7 kali dokumennya ganti. Nah ini kan tanda mereka tak siap. Kesimpulannya, guru tidak siap melaksanakan kurikulum 2013. Kami yakin di lapangan seperti itu. Meski Pak Menteri tidak menganggap saya sebagai pemain inti ya. Nah berulang kali juga dalam beberapa di televisi pihak kementerian selalu menganggap saya sebagai aktivis, bukan guru. Padahal saya jelas-jelas PNS. Jadi dia meragukan saya guru yang mengajar 24 jam. Karena guru menurut dia nurut, dia apa-apain aja nurut. Kalau enggak, memang aktivis gitu. Berikutnya bagi saya kurikulum ini tidak menjawab persoalan bangsa terkait ancaman diintegrasi berbagai kekerasan, korupsi dan lain-lain sebagaimana ada di dalam rasionalisasi dan di dalam dokumen lain disebutkan. Konsep 4 pilar memang dimasukkan, namun tidak sistematis, tidak komprehensif, bahkan cenderung main tabrak. Yang terjadi, konsep berpikir anak menjadi bingung. 5 tahun ke depan kurikulum dilaksanakan, anak kita gak jelas menjadi warga negara seperti apa. PKN juga sulit diukur, tidak jelas tujuannya yang dicapai setiap jenjang. Dan yang paling mengenaskan, kurikulum 2013 mengancam, membunuh daya kritis siswa dan guru. Oleh karena itu, mari kita tolak. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari Bu Retna yang sangat luar biasa, mengkritisasi tentang masalah kurikulum 2013, bukan dari aspek kebijakannya saja, tapi kepada Bapak Ibu semua. Dan pertama-tama mungkin saya ucapkan salam cinta untuk Bapak Ibu semua. Ya, karena sungguh luar biasa saya dikasih kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Dan juga bersama profesor kita sebenarnya Ibu Ice yang sudah luar biasa gitu ya, menjadi seorang pendidik yang 30 tahun. Ya sebenarnya saya sama juga 30 tahun, tapi saya sebagai guru, sebagai siswa, kalau dia sebagai guru. Ya jadi mungkin inilah kesempatan juga kita tadi sudah dengarkan pemaparan dari dua pakar kita yang terdahulu. Biasanya kalau yang terakhir itu cukup melengkapi atau cukup menutup ya, seperti itu. Baik, sedikit mungkin tadi saya dikenalkan sebagai seorang tenaga
staf ahli ya di Komisi 10 untuk anggota DPR RI Komisi 10. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya saya juga sama seperti Bapak Ibu semua, adalah sebagai seorang yang katanya guru gitu. Karena saya juga belum yakin apakah memang yang saya sudah jalankan selama ini sudah bisa dianggap sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Baik, kalau kita, mohon maaf nih, slide-nya tadi sudah dikirim ke panitia, tapi nggak bisa dibuka gitu. Jadi mungkin saya akan menyampaikan saja beberapa hal pokok yang perlu mungkin kita diskusikan. Baik, kalau melihat dari dinamika yang terjadi tentang pembahasan kurikulum yang sejak awal itu disampaikan oleh pemerintah, bahwa Kemendiknas menganggap kurikulum yang ada saat ini memang sudah disampaikan tadi, ada beberapa hal pokok yang menjadi acuan dari beberapa survei lembaga internasional, kemudian ranking-ranking kita yang ada di dunia internasional. Kalau diukur dari nilai math, science itu sangat-sangat terbelakang. Kemudian juga pemerintah beralasan bahwa pengembangan kurikulum ini sebagai upaya untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi yang terkini. Tadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang ini karena memang sudah dijelaskan kedua pembicara kita yang sebelumnya. Tetapi ada hal yang mungkin Bapak Ibu juga perlu kita share di sini, bahwa ternyata keinginan baik pemerintah itu memang tidak cukup hanya sebatas pemaparan ataupun sebatas sosialisasi yang kalau kita dengarkan dari kata Bu Ice, kita bisa pulang setelah mendengarkan gitu. Tetapi kondisi kita yang menghadapi itu di lapangan memang akan sangat-sangat berat tentunya. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, satu hal untuk kita, harusnya ada dan tidak adanya kurikulum itu berubah atau tidak. Kalau sebagai seorang pendidik, menurut hemat saya adalah harusnya kita tetap saja untuk terus berubah, memperbaiki kompetensi kita, memperbaiki wawasan keilmuan kita. Karena kalau kita berpikir bahwa kurikulum ini adalah sebagai salah satu momok yang sangat menakutkan, saya pikir tidak juga. Kenapa? Apakah kurikulum ini berubah atau tidak, kemudian kita lantas berhenti untuk mengajar? Tidak ya? Nah, persoalannya kita berbicara di sini, kalau Kemendiknas tetap akan melaksanakan kurikulum di 2013 ini, apa yang kita harus lakukan? Tetap juga kan kita akan mengajar. Iya. Sejak awal saya diceritakan oleh guru-guru saya bahwa sebenarnya ada patron dalam pendidikan itu yang saya pikir ya mungkin inilah cara kita memaknai bahwa pendidikan itu harusnya benar-benar mampu menghasilkan anak didik kita yang berkualitas. Ya saat itu saya diajarkan bahwa cara meminum kopi itu sebenarnya kalau sesuai dengan standar operasional prosedurnya, yang pertama bagaimana Bapak Ibu? Cara minum kopi, yang pertama kopinya dulu kita makan, ya. Kemudian gulanya kita punya, dan yang ketiga kemudian airnya kita minum. Secara proses benar nggak Bapak Ibu? Secara operasional prosedur harusnya boleh ada manual books, iya kan? Tetapi dalam proses di lapangannya nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin meminum kopi, berarti kita harus menyeduhnya terlebih dahulu. Nah, inilah mungkin satu hal yang kalau dibilang titik lemah dari adanya manual handbook itu, tidak jaminan seseorang akan mampu melaksanakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi bagaimana para anggota legislatif kita, anggota dewan kita di Komisi 10, sungguh sangat-sangat terjadi perdebatan yang sangat-sangat alot ya.
bagaimana bahwa pendidikan ini benar-benar harus mampu menghasilkan anak-anak yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Kalau amanat Undang-Undang Dasar 1945 jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian diturunkan lagi di dalam Undang-Undang Sisdiknas jelas bahwa yang ingin dihasilkan adalah akhlak mulia dan budi pekerti. Tapi ada yang kita lupa Bapak Ibu. Kita lupa bahwa tujuan itu bukan untuk anak siswa kita saja, tetapi tujuan pendidikan itu harusnya untuk seluruh stakeholder pendidikan. Jadi persoalan yang akan kita hadapi adalah kalau tujuan pendidikan itu akan kita sampaikan kepada diri kita, tentunya kita sebagai guru, sebagai pendidik harus dong juga ikut dalam tujuan itu. Ya, karena kita terkadang, mohon maaf, kita salah mempersepsikan antara proses kita dan tujuan kita. Dimana kalau proses, kita sudah terkadang menganggap proses itu sebagai tujuan, tetapi ketika tujuan itu yang sebenarnya justru malah kita kesampingkan. Apa yang saya maksudkan adalah bahwa mendidik anak generasi kita yang menjadi generasi yang berkualitas, siswa yang berkualitas, tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana dari pengelola sekolahnya, dari pemerintahnya, dari kepala sekolahnya, dari gurunya, dari orang tuanya, dari siswanya, semua menjadi satu kesatuan proses yang perlu mendapatkan perhatian agar kita mampu berjalan pada proses pendidikan itu. Nah, untuk itulah dari sekian banyak fraksi yang ada di DPR, menurut pengamatan kami dalam pembahasan-pembahasan itu, sebenarnya pada umumnya mayoritas mendukung adanya pengembangan kurikulum, mendukung adanya pengembangan kurikulum. Tetapi perlu dipahami, ya, kalau pendidikan kurikulum itu dibangun untuk peserta didik kita lebih banyak menghasilkan karakter yang baik, ya. Pada hakikatnya sebenarnya yang menjadi pertanyaan sekarang adalah 3 hal poin penting yang disampaikan kepada pemerintah. Alasan-alasan kenapa mendukung ataupun tidak itu tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah kalaupun akhirnya kurikulum ini tetap dilaksanakan, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik, ya? Kalau tadi sudah dibahas masalah kontennya, kemudian mungkin tadi belum dibahas masalah perubahan anggaran kurikulum yang berubah-ubah, yang sejak awal 600 miliar sampai 2,4 triliun. Ya, kemudian juga tingkat kesiapan buku dan guru. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah, mampukah kita sebagai pendidik mempunyai strategi yang tepat untuk bisa beradaptasi nantinya kalau kurikulum ini berubah ataupun tidak. Itu yang jadi persoalan penting. Makanya saya sangat senang sekali ketika bisa bersama Bapak Ibu semua, karena tujuan pendidikan itu kan sebenarnya sudah sangat jelas. Kita sebagai pendidik hampir mayoritas semua, bahkan semua, ya, saya katakan, mungkin beda istilah. Kalau di Muslim ada yang namanya ustadz, dia dipanggil guru, pendidik juga. Kalau yang Kristen misalkan ada pendeta, dia juga pendidik. Atau rahib, dia juga pendidik. Maka pendidikan itu sebenarnya menuntut kepada semua umat manusia. Mungkin seperti itu menurut saya, bahwa tugas kita sebagai seorang manusia adalah mendidik atau dididik. Nah, tentunya tujuan ini akan bisa berhasil kalau kita mampu mengedepankan tujuan itu sebelum proses-proses yang kita lakukan sebelumnya. Ya, jadi 3 hal inilah yang tadi mungkin saya sampaikan, bahwa ketika kita menjadi seorang pendidik, maka kita tidak perlu ragu ada atau tidaknya seorang perubahan kurikulum, karena kurikulum hanya satu bagian saja sebenarnya dari sistem pendidikan kita. Ya, kalau kita mau kaji lebih jauh lagi masalah Undang-Undang Sisdiknas,
Jadi ada persoalan kemarin ketika ada pembahasan masalah undang-undang Sisdiknas oleh Kementerian Pendidikan, itu dijelaskan bahwa undang-undang Sisdiknas itu menuntut adanya pengembangan kurikulum, betul. Tetapi ternyata tanpa disadari pengembangan kurikulum yang diatur dalam Sisdiknas itu sebenarnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Ya, sedangkan pemerintah ingin menjadikan kurikulum KBK di 2004 itu menjadi kurikulum tematik integratif tahun 2013 ini. Terlepas dari itu semua, sekarang persoalannya adalah menurut saya kita tidak perlu memperdebatkan apakah nanti kurikulum itu akan dilaksanakan atau tidak, karena saya khawatir kalaupun kita perdebatkan itu ternyata pemerintah tetap melaksanakan, kita harus tetap melaksanakan juga tugas kita sebagai pendidik. Ya. Terlepas dari itu, kalau dikatakan saya secara pribadi tidak menyetujui juga proses pemerintah yang ingin mengembangkan kurikulum atau merubah kurikulum itu, tetapi dengan kesiapan yang ya sangat-sangat minim. Ya. Kemudian gambaran ini nanti sekitar tanggal 9 atau 10 April, ya, anggota DPR kita dari Komisi 10 itu akan membahas dengan pemerintah. Di situ akan dijadikan pembahasan pandangan-pandangan dari masing-masing fraksi. Tetapi yang saya pahami, masing-masing fraksi memang saat ini belum ada statement yang valid untuk apakah menolak atau tidak masalah kurikulum ini. Yang saya ketahui, kebetulan saya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu jelas-jelas menyatakan bahwa kurikulum 2013 ini ditunda. Ya. Jadi kondisi inilah yang diharapkan bahwa fraksi lain juga ikut mendukung bahwa kurikulum ini bukan berarti kita tolak untuk digagalkan, tapi ditolak untuk ditunda pelaksanaannya sampai benar-benar pemerintah siap, kemudian juga kita sebagai guru pelaku utama itu siap untuk melaksanakan kurikulum 2013. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf waktunya, saya kembalikan ke moderator. Ya, beri aplaus buat Pak Aldi. Yang penting adalah tadi bukan masalah kurikulumnya, mau seperti apapun kurikulumnya, kalau misalkan memang dari pihak gurunya sendiri sudah memiliki kompetensi, ya, apalagi tadi Bu Reta sudah bilang, kalau misalkan mutu dari gurunya sendiri sudah bagus, maka yang namanya pembelajaran strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu juga itu akan terintegrasi sehingga peserta didik kita itu benar-benar bisa mencapai dari tujuan pendidikan nasional. Beri aplaus buat ketiga pembicara kita hari ini. Di sesi akhir dari moderator tadi sudah dibisikan oleh pihak panitia. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tapi saya batasi hanya 3 penanya. Oke ya. Saya nanti serahkan masing-masing pembicara satu-satu untuk menunjuk, ya. Oke, turun dulu Pak, sabar Pak, ya. Dan masing-masing penanya nanti akan mendapatkan hadiah buku. Judulnya Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi dari Pak Muhammad Suwardi, SPD. Dari penerbitnya dari Indeks, ya. Jangan lupa, bukunya sangat bagus banget ya. Oke, yang ingin bertanya nanti Ibu satu, Pak Laudi silakan nanti pilih satu, dan dari Bu Retno silakan pilih satu ya. Harus ini Bu, fokus Bu. Oke, yang ingin bertanya dalam hitungan 3 silakan angkat tangannya. Belum Pak. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, silakan Bu. Itu yang mana? Yang ini ya, apa yang pakai baju biru ini? Kalau dia kan? Yang Ibu jilbab putih 1. Oke, Bu Retno. Yang tengah. Oke, Bapak itu. Oke, silakan dari panitia diberikan mic-nya untuk pertama dari Bapak ini terlebih dahulu. Suaranya mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Nama saya Muhammad Faisal. Ya, sebenarnya saya independen aja. Sebenarnya saya juga bukan guru sekolah, tapi saya cukup concern untuk mendidik anak-anak supaya meningkatkan taraf hidupnya, terutama di skill. Nah, yang saya mau tanyakan menyikapi dengan kurikulum ini, yang tadi saya dengar mengatakan tadi setelah anak-anak tamat sekolah begini, yang saya mau pertanyakan sebenarnya berdasarkan kurikulum dan segala macam yang kita sikapi, anak-anak belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, Ibu ya. Terus dia tamat SMA dengan saya bisa katakan lulus semua dengan nilai 70, 80, 90 ya. Tapi in fact nyata di lapangan yang saya mengutip pernyataan tadi Bu Ica juga kayaknya di luar kenyataan dari nilai rapot yang ada di kertas. Nah, menyikapi kurikulum itu sebenarnya gimana ya Bu ya? Ada kesalahan itu atau ada yang kekeliruannya di mana, itu yang saya mau perjelas. Sebab terusan saya pengen concernnya itu kemana kita sebagai pengajar pendidik, kita fokus kepada kurikulumnya itu sendiri atau kepada pengembangan anaknya atau pengembangan siswa. Kita sibuk mengurusi kurikulum atau kita lebih concern untuk meningkatkan kemampuan anak. Itu yang saya sedikit pengen perjelas. Lalu kita sebagai pengajar, katakan kalau misalnya baik atau manisnya kurikulum ini diterapkan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, terutama kita sebagai ujung tombak untuk membangun bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun bangsa kita, untuk peserta didik kita? Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada penanya langsung ditanyakan kepada pokok inti pertanyaannya ya, jadi bisa menghemat waktu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya senang banget ketemu Bu Ica, soalnya biasanya lihat tulisan di Facebook aja. Saya dulu pernah ikut seminar Bu Ica tahun 2008 tentang RSBI, dan waktu itu Bu Ica menolak, dan sekarang kayaknya kualat beneran gitu ya. Nah, saya dari berkaca dari itu, saya juga tadi terbuka wawasannya dengan melihat banyak paparan-paparan. Saya setuju sekali. Sejauh mana Ibu bisa memberi masukan kepada pemerintah tentang hal ini, apalagi ada dari fraksi Komisi 10, tapi saya harapkan mungkin sepertinya PKS sendirian, saya mohon mungkin bisa diajak yang lain untuk lebih ya, saya bukan berarti saya tidak menerima juga pembaruan ya, tapi tadi kan sudah dibuka dari Bu Ica dan Bu Retno. Saya setuju sekali. Saya mohon, saya tidak bertanya tapi lebih kepada mendukung dan memohon, terutama yang punya kekuasaan. Kalau Bu Ica, saya minta mungkin konkretnya sejauh mana bisa menembus pemerintah untuk hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga tadi. Ya, yang Bapak katakan saja Pak, mungkin biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi dari SD Negeri Balaraja 1, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, bersama 4 rekan saya dari 1 sekolah dari SD Negeri Balaraja 1, Kabupaten Tangerang. Bapak dan Ibu,
kita datang ke sini, terutama kami dari SD Balada 1 ingin mengetahui tentang kesiapan kurikulum 2013. Ternyata pas datang ke sini kami tambah bingung, tambah risau, bukannya tambah siap, malah ya perlu mempersiapkan lagi mencari pemberitaan ataupun informasi mengenai kurikulum baru. Ibu Retno pernah saya menyaksikan di Metro TV berdebat tentang kurikulum pro dan kontra kurikulum 2013. Perjuangannya yang begitu baik memperjuangkan pendidikan di Indonesia, dan yang ingin saya tanyakan terutama kepada para narasumber yang kurang begitu mendukung, sejauh mana menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah selain seminar seperti ini, agar lebih didengar lagi, karena UKG juga pernah diperdebatkan oleh Ibu bahwa UKG juga ditolak tapi ternyata masih berjalan. Itu. Jadi sejauh mana tentang kurikulum ini perjuangan Bapak dan Ibu untuk memperjuangkan atau penolakan terhadap kurikulum? Yang berikutnya, dalam rangka meningkatkan profesional guru, dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, ada yang namanya sertifikasi kepada kita untuk meningkatkan motivasi agar terus meningkatkan motivasi dalam belajar, dalam rangka meningkatkan mutu. Tetapi dalam pelaksanaannya sertifikasi pun soal penolakan ya. Tolak kurikulum ini kalau saya sebagai pribadi maupun organisasi sudah menolak dari awal. Sebagaimana UKG yang kami pikir bahwa kok guru di ujian ini kan karena para pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini rata-rata S3-nya itu penilaian. Jadi di kepalanya itu gimana caranya menguji terus begitu loh. Jadi tidak berpikir membangun kualitas, tidak menguji. Jadi orang diuji terus meningkatkan kualitasnya itu gila. Dan ini terbukti kurikulum 2013 dengan anggaran 684 miliar yang disahkan oleh DPR pada Desember 2012. Yang disahkan itu hanya 684 miliar. Tetapi kemudian pada bulan Februari itu kira-kira pada minggu yang sama saya diundang DPR untuk rapat dengan pendapat umum ya Bu Ica. Saya melakukan analisis bahwa 684 miliar menurut FSGI bohong. Itu adalah politisasi anggaran supaya disetujui DPR. Karena sesungguhnya anggarannya tidak segitu. Kemudian di dalam paparan saya mengatakan bahwa anggarannya itu minimum 1,471 triliun ketika pelatihannya hanya 1 atau 2 hari. Tetapi kalau mau benar maka itu mencapai 2,28 triliun. Itu perhitungan kami. Dalam waktu hanya selang berapa hari DPR mengeluarkan, kemudian pemerintah mengeluarkan di dalam sidang rapat dengan DPR bahwa pemerintah butuh 145 triliun, kira-kira hanya berbeda 19 triliun dari yang kami perkirakan. Tidak lama kemudian dia menaikkan 2,49, artinya dugaan kami 2,28 triliun itu ya tidak jauh beda. Nah, kemudian ini anggaran yang seperti ini itu kan sesuatu yang kemudian kami pertanyakan. Keras sekali kami mempertanyakan sampai kemudian mereka bilang, oh itu tidak melampaui pagu kami. Pagu tuh yang sudah disahkan itu tidak minta lagi kok. Itu diambil dari anggaran melekat. Kan aneh. Anggaran melekatnya apa? Nah, salah satunya UKG tadi. Jadi tahun lalu dilaksanakan UKG, janjinya dilatih guru-guru berdasarkan nilai UKG kan? Sekarang itu dihapus, diganti pelatihan guru untuk kurikulum 2013. Artinya UKG tahun lalu sia-sia belaka. Untuk saya nggak ikut dan boikot habis-habisan. Nah, berikutnya adalah jadi tak ada gunanya, semua diambil. Terus buku itu ada namanya buku pengayaan. Di dalam buku pengayaan itu kemudian diganti buku kurikulum 2013. Pokok apapun semua diganti kurikulum 2013. Mereka tidak minta tambahan, tetapi mengambil dari mata anggaran lain. Ini kan aneh. Nah, kemudian kami pertanyakan, apakah betul bisa seperti itu? Kami menanyakannya nggak kira-kira. Kami datang ke KPK. Kita datang ke KPK, apakah boleh anggaran besar APBN dilakukan seperti itu? Yang kedua, besok tanggal 8 Maret pun kami akan ke KPK. Sebelumnya kami ke KPK, saya ini melakukan mulai dari menulis, ribut di FB, ribut di mana-mana ya, sampai kemudian mendiskusikannya seperti ini.
Kemudian melakukan rapat dengan pendapat umum, makanya diundang oleh DPR waktu itu karena mungkin kita memang heboh, ribut terus. Kemudian kita juga melakukannya termasuk mendatangi bidang-bidang yang sebenarnya nyaris orang tidak pikirkan, tapi buat kami yang penting isunya naik terus, penolakan ini tidak berhenti. Makanya kita datang ke KPK. Orang banyak bingung kenapa datang ke KPK. Pas kami baca Undang-Undang KPK itu menyebutkan pasal 14 Undang-Undang KPK, KPK harus melakukan pencegahan. Kami menduga ini melampaui hambalang dananya. Kami duga ini bisa terjadi hambalang kedua. Oleh karena itu kami meminta KPK untuk melakukan yang disebut dengan pencegahan, dan KPK bersedia. Tanggal 8 kami dipanggil oleh KPK untuk memberikan data-data penerbit percetakan mana yang kami curigai, anggota-anggota DPR mana yang kami curigai, nomor-nomornya yang dikasih termasuk orang-orang di Kemendikbud mana yang kami curigai, dan itu diberikan. Jadi kami betul-betul melakukan upaya mati-matian kalau ini dilakukan mereka bisa kena hambalang kedua. Kemudian hari Kamis yang lalu saya mendatangi Departemen Keuangan bersama ICW. Saya datang ke Departemen Keuangan karena pagu DPR, sebagian anggaran DPR 73 triliun dalam kondisi diblokir karena DPR masih memberi bintang, itu satu. Yang kedua, ternyata mereka tidak membuat juklak. Jadi kalau mau bikin buku, mau tender, mau apa itu harus jelas. Kalau enggak, mereka tidak mau mengucurkan. Kami datang ke sana untuk melihat mata anggaran apa. Itu berdasarkan hak kami atas Undang-Undang 14, yaitu keterbukaan informasi publik. Kami minta anggaran itu dibuka dan oleh kementerian diberikan data itu. Dan ternyata tidak cuma dibintangi DPR. Jadi banyak problem yang memang dia itu tidak bisa dikucurkan. Kemudian kami bilang, tolong Departemen Keuangan juga hati-hati. Jangan sampai anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal kurikulum ini bisa lolos dengan gampang karena perintah Presiden. Ini hati-hati. Menterinya bisa dipanggil ke Kuningan juga gitu. Jadi kami melakukan segala hal yang nyaris tak mungkin. Orang kadang-kadang berpikir itu ngapain dia dengan Departemen Keuangan. Terus Menteri juga beberapa kali dalam satu acara menanya, lo uangnya belum turun kok kita dilaporkan ke KPK. Kan pencegahan. Nanti kalau gak dibegituin mereka lebih gila lagi, biar saja. Pokoknya pas rapat dengan pendapat dengan pihak Komisi 10 terakhir kali yang malam-malam kami boleh di balkon itu, itu kemudian muncul ucapan-ucapan dari Komisi 10 yang mulai ini udah ke KPK ini, jadi sudah ketakutan juga Komisi 10-nya gitu ya. Nah, bagus. Jadi apapun yang lakukan kami lakukan meskipun kata orang itu gila, nggak apa-apa. Pokok lakukan saja apapun yang bisa saya lakukan dan teman-teman saya lakukan, saya akan terus melakukan meskipun banyak orang mengatakan. Sampai saya dibilangin gini loh, itu ngajar apa enggak ya Bu Retno gitu ya, boleh tanya aja menurut saya ngajar apa enggak. Saya tidak pernah meninggalkan mengajar dan saya terus-menerus menjaga itu. Kalau enggak saya sudah dimutasi Bapak Ibu, sudah dimutasi berkali-kali dan saya bisa diancam macam-macam, dan satu lagi saya bisa dipecat sebagai pegawai negeri kalau saya tidak mengajar. Oleh karena itu saya sadar Undang-Undang PP 53 2010 tentang disiplin pegawai negeri menyebutkan saya hanya bisa dipecat kalau saya tidak mengajar 30 hari berturut-turut, dan itu tak mungkin saya lakukan. Yang kedua, saya di situ jelas tertuang dalam pasal 42. Seorang PNS patuh pada peraturan perundang-undangan, bukan pada atasan. Jadi saya apapun saya harus melakukan meskipun saya bukan orang LSM. Saya bukan LSM, saya guru, saya pegawai negeri. Hanya barangkali saya pegawai negeri yang langka, tidak banyak orang seperti saya. Terima kasih Bu Retno. Dan saya tidak bisa mengikuti langkahnya Bu Retno. Jadi kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang enggak. Saya juga cuma memberi doa kadang-kadang kepada Bu Retno. Mudah-mudahan sehat. Oh iya, saya akan ikut aksi beberapa hari lagi, 2 kali pertemuan barangkali ya Bu ya. 2 kali aksi nih. Iya. Aksi pun kami lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa sebenarnya sudah banyak, dan kami bukan satu-satunya kelompok ya yang menolak ini. Kami punya saya dan Bu Retno ini ada di mailing list yang isinya sebagian besar adalah guru besar, para profesor yang terus-menerus mengkaji, dan seringkali berita-berita itu juga sampai ke Senayan. Namun ya saya nggak tahu itu yang ketika mendengarkan dan membaca itu yang berfungsi apanya nggak ngerti. Jadi kalau yang ditanyakan
sana sebetulnya kayak udah hampir jenuh gitu. Makanya saya hari ini mengatakan pada diri saya, lakum dinakum deh, udah lu agama gue dah gitu ya. Maksud saya begini, kalau memang itu yang mau diikutin silahkan, tapi kita sebagai pendidik dan sebagai orang yang terus melihat perkembangan ini sudah tahu itu adalah menghadang sebuah kehancuran ya. Kenapa? Ya udah jelas lah ya tadi sudah. Jadi kalau tadi pertanyaan Faisal, bukannya tidak patut kita mempertanyakan apakah kita ribut kurikulum atau kita mempersiapkan anak. Gak boleh. Kurikulum harus mempersiapkan anak untuk hidup di zamannya. Oleh sebab itulah semua negara yang mengubah kurikulumnya mereka sangat berhati-hati. Oleh sebab itulah negara-negara yang mengubah kebijakan pendidikannya mereka sangat berhati-hati. Kurikulum yang akan dibuat di Inggris 2014 nanti itu guru-guru dan yang mempunyai kompetensi lebih baik kemudian dijadikan agent of change. Mereka lah yang kemudian menyebarkan ini dan mereka membantu sekolah-sekolah yang kurang. Itulah kurang lebih tadi hasil diskusi saya dengan Putih. Ya, jadi bukan kita ribut kurikulum atau ini, tapi kurikulum harusnya mengarah ke sana. Dalam konteks carut marut saat ini, ya udah kalau saya sih anak saya aja. Later on, kurikulum is at the end an admin stuff. It's a document. Pada akhirnya kan itu. Seperti KTSP juga pada akhirnya dibikinin penerbit, dibikinin siapa? It remains a document. Pada saat di kelas ya kita ya tadi kurikulum kita bikin sendiri tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi bagaimana mengurangi supaya kita sampai berita-berita ini. Jadi sudah Bu sebenarnya sekarang ini yang kami tunggu berita guru sebetulnya. Kapan guru akan bersuara? Lebih cerdik seperti yang saya katakan tadi, mau berpikir kalau yang bergerak itu sebanyak-banyaknya jangan khawatir, SK tetap aman.